Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Pagi hari ini ya pukul 4 fajar, saya mencoba untuk berbagi kepada kita semuanya. Namun sebelum itu, kita katakan syukur kepada Allah. Dalam artian, kita tunjukkan sikap diri kita untuk menggunakan, memanfaatkan apa yang Allah sudah berikan kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali, atas keizinan daripada Allah dan Rasulullah, kita dijelmakan sebagaimana Nur Muhammad. Dan Muhammad itu adalah nurnya Allah. Harus kita paham itu. Kemudian kita bernama mukmin karena kita menyaksikan Allah, melihat Allah, mendengar suara Allah, dan berhadapan langsung dengan Allah. Tetapi nyatanya Allah itu adalah nama. Nama daripada suatu zat yang maha agung. Kalau sudah nama ya tentu tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Dan tidak bertempat, juga tidak ditempatkan. Nah, di alam persaksian itu benar, seakan-akan kita tertipu, kita kira beliau itu adalah Allah. Ternyata tidak. Beliau adalah wujud serta Allah. Beliau adalah sifat yang agung daripada Allah. Keberadaan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada beliau. Suara Allah, kata Allah, pernyataan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada beliau. Itulah seketika kita menatap, memandang, melihat kepada beliau. Waktu itu beliau berkata, yang kata-kata dan cerita ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 172. Nanti saudaraku coba lihat di situ, yang bunyinya, wa iz akaza rabbuka mim bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhalhum ala anfusahum alastu bi rabbikum. Maka semua kita Nur Muhammad ini berucap, bala syahidna anta kullu yaumal qiyamah inakuna an hadzal ghafilin. Jadi ayat itu menyatakan bahwa pada momentum di mana Allah yang nyata pada Muhammad sebagai Rasulnya membangkitkan keturunan anak Adam. Jadi kata wa iz akaza rabbuka mim bani Adam itu menunjukkan kepada kita itu cerita fisik, saudara. Dan ingatlah seketika Tuhanmu atau Rabbmu, pembinamu, pendidikmu, pelatih dirimu mengeluarkan semua daripada keturunan Adam. Itu cerita fisik. Karena Adam dari tanah, keturunannya dari saripati tanah. Wujudnya adalah spermatozoa, spermatozon atau hewan sperma, yang dia berada dalam liputan air yang disebut dengan air sulbi atau air mani. Nah,
Seketika spermatozoa itu dipancarkan oleh ayah kita ke dalam rahim ibunda kita. Hewan sperma ini atau cikal bakal tubuh daripada anak Adam ini, dia sudah bernapas, sudah bergerak, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim perempuan. Jadi yang dia kejar di rahim perempuan itu adalah ovum atau telur perempuan. Keberadaannya ada di dalam ovarium. Itu diproduk di situ. Nah, setelah spermatozoa atau cikal bakal tubuh anak Adam ini bertemu dengan ovum atau telur perempuan tadi, dia tidak langsung robos, saudara. Dia tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali. Nah, itu. Kemudian dia baru menumbur, menabrak. Dan perlu kita ketahui, seketika spermatozoa itu dipancarkan oleh ayahanda kita, orang tua kita, maksudnya orang tua biologis, itu jumlahnya bukan 1-2 ekor, tidak. 3 juta lebih. Tapi untuk mencapai target dia untuk sampai ke dalam rahim perempuan, untuk mencari sasarannya adalah ovum atau telur tadi, dia sudah banyak yang gugur. Dia sudah banyak yang mati. Hanya tinggal beberapa ratus ribu saja lagi yang bertemu dengan ovum atau telur tadi. Maka setelah mereka tawaf, barulah mereka berusaha menumbur. Menumbur itu artinya untuk merobek dinding daripada sel telur tadi. Ditumbur. Waktu itu banyak yang mati, yang mati. Akhirnya berhasillah mungkin 1 atau 2, 3, 4, 5 yang menabrak masuk ke dalam telur tadi. Nah, begitu. Nah, jadi sebenarnya sewaktu dia menabrak dinding telur tadi, yang masuk itu bukan spermatozoa itu, tidak. Ternyata spermatozoa ini adalah semacam motorik, alat penggerak. Yang kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, dan punya ekor cambuk. Jadi pertama kali itu putus ekornya. Nah, tapi putus ekor ini bersamaan dengan sudah mulai terbelah kepalanya itu. Nah, sudah mulai terbelah kepalanya itu. Jadi putus ekornya, dia menabrak dan dia sudah mulai masuk ke dinding sel telur tadi. Dinding sel telur sudah mulai robek, maka dia mengeluarkan 1 titik atau nuktoh dari dalam kepalanya. Setelah itu masuk ke dalam telur, maka tubuhnya putus, kepalanya pecah dan dia mati. Ternyata spermatozoa itu hanya sebuah motorik, alat penggerak, pengantar daripada nuktoh yang ada dalam kepalanya. Nah, nuktoh itulah Bani Adam. Waktu itu adalah Bani Adam. Nah, jadi cerita itu kan satu persatu itu. Mulai dari zaman Adam sampai zaman sekarang. Bahkan cerita itu berkali-kali terjadi sampai kiamat nanti. Tapi yang hebatnya Allah, Rasulullah, menceritakan kisah ini dalam bentuk kolektif. Dalam bentuk keseluruhan. Artinya kisah ini sudah diceritakan oleh Allah dan Rasul sebelum alam semesta ini terjadi. Sebelum langit dan bumi ini terjadi. Jadi Allah dan Rasul sudah ceritakan ini. Buktinya Allah dan Rasul menceritakan bahwasanya seketika wa'iz akaza, dan kamu ingat seketika Tuhanmu mengeluarkan semua. Nah, itu kalau sudah semua itu kolektif artinya. Bani Adam atau turunan Adam. Kalau Adam dari tanah,
turunan Adam tentu dari saripati tanah, itulah spermatozoa. Nah, yang hebatnya, bersamaan dengan cerita itu juga Allah ceritakan, kami angkat saksi atas diri mereka masing-masing. Artinya ruhnya. Nah, jadi persaksian ini di mana? Kejadian Bani Adam ini menubruk sel telur itu di mana? Nah jelas, kalau kejadian sel telur ini ditubruk oleh Bani Adam atau spermatozoa, itu jelas di dunia kejadiannya. Namun, kejadian diangkatnya persaksian, itu bukan di dunia. Itu di Baitullah hakikat kejadiannya, saudara. Ah, itu. Jadi, seketika di Baitullah hakikat itu, semua daripada ruh, semua daripada diri kita, semua daripada Nur Muhammad tadi, dia menatap pada satu tatapan. Dia kira itu adalah Allah. Ternyata tidak begitu. Makanya kalimahnya berbunyi begini, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini bi dengan rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kalau Tuhan kita adalah Allah, dia itu dengan Tuhan, serta Tuhan, wujud dengan Tuhan. Maka kita mengatakan, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Benar engkau serta Tuhan kami. Benar engkau wujud daripada Tuhan kami. Kami menyaksikan. Nah, sebatas itu masih ngambang. Ternyata Allah dan Rasul menjelaskan apa yang kita ucapkan seketika kita bersaksi. Apa bunyi persaksiannya? Yaitu tadi. Bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan engkau. Apa pengembangannya? Hari ini baru kita sadar. Kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata menceritakan kisah itu, saudara. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi yang aku saksikan, yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi pada waktu itu tidak Allah. Melainkan wujud serta Allah. Dia adalah Rasulnya Allah atau utusannya Allah. Namanya Muhammad. Inilah sejarah syahadataini itu terjadi. Jadi semua daripada ruh, semua daripada Nur Muhammad, semua daripada diri yang ada pada setiap tubuh manusia, mulai dari zaman Adam sampai kiamat nanti, mengucapkan kata itu. Mengatakan kata itu, saudara. Mau mereka berada di dalam tubuh orang Cina, tubuh orang Belanda, Perancis, Inggris, Amerika, Australia, ataupun Arab sekalipun. Semua ruh mereka itu mengucapkan kata itu. Nah itu. Nah inilah momentum di mana daripada Allah dinyatakan Muhammad, daripada Muhammad dinyatakan kita. Kita adalah Nur Muhammad, Muhammad adalah nurnya Allah. Sewaktu kita dipancarkan daripada Muhammad, namanya Nur Muhammad. Seketika kita bersaksi dengan persaksian tadi, kita bernama dengan Al-Mu'min. Seketika kita nanti ditiupkan ke dalam tubuh, nama kita adalah ruh. Seketika kita terpari dalam dada atau hati, namanya insan. Seketika kita menampung persoalan hidup kita, namanya akal. Seketika kita mencari solusi, namanya fikir. Seketika kita menimbang manfaat dan mudarat kehidupan yang kita olah waktu itu, namanya hayal. Seketika kita merangkum, namanya paham. Seketika kita memutuskan suatu perbuatan, namanya ilmu. Tapi bukan ilmu, melainkan alimun.
ilmu di Allah, nyata di Rasul, di kita namanya alimun. Di mana tempatnya? Di dalam hati. Ilmu indallah, itulah ilmu yang di sisi Allah, namanya Muhammad. Al ilmu fis sudur, ilmu dalam dada, tepatnya di hati, namanya mukmin. Nah itu. Namanya mukmin, namanya Nur Muhammad, dan dengan berbagai macam nama tadi. Tapi nama terakhirnya adalah alimun, yang tahu. Jadi saudaraku, kondisi dan keadaan kita ini persis kayak HP ya, HP. Kalau tubuh badan jasad ini adalah badan HP itu. Nah itu. Kemudian yang menghidupkan badan api itu adalah jiwa, itulah baterainya. Nah, untuk dia bisa beroperasi, menyampaikan dan menerima pesan kesan, untuk dia menyerap semua aspirasi, inspirasi dunia, harus ada chips, kartunya. Itulah dia ruh. Jadi teknologi ini sebenarnya menjurus dan mengajak kita berpikir ke arah diri kita loh. Nah itu makanya kenapa kita harus bersyukur kepada Allah. Nah itu kan kalimat pertama tadi kan itu tuh. Kita harus bersyukur kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita dizohirkan, dilahirkan, nyata sekarang. Kita lebih bersyukur lagi pada diri kita itu ada makom, tempat tegaknya, sifat Tuhan. Fa amma maqama rabbihi. Nah itu. Orang-orang yang takut kepada pengotoran terhadap makom, tempat tegak Tuhan pada diri. Artinya pada diri kita ini ada makom, tempat tegak sifatnya, bukan Tuhannya, sifatnya. Mulai dari kodrat di Allah, nyata di Rasul, di kita namanya Qadirun, artinya kuasa. Tempat tegaknya di otak, tulang, dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Sebenarnya otak bukan berpikir, tulang bukan berdiri, urat bukan bergerak. Yang bergerak itu adalah ruh tadi. Nah, ruh tadi yang bergerak di urat, ruh tadi yang berpikir di otak, ruh tadi yang berdiri di tulang. Begitu. Itu makanya namanya makom. Dan saya tidak akan sampaikan sampai 7-7-nya. Cukup itu saja. Sekali contoh aja. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur juga kepada Rasulullah atas semua ini. Jadi pada pertemuan kita kali ini, saya hendak membahas sesuatu yang beda lah gitu. Berdasarkan permintaan daripada sahabat-sahabat, teman-teman, kaum kerabat yang terdiri dari Abu Fikri lovers, kata orang sekarang itu. Pencinta ataupun penggemar Abu Fikri. Kita memang bukan orang besar, kita memang bukan orang terkenal, tapi ada yang mencintai kita. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas semua ini. Nah, salah satu bentuk permintaan daripada mereka itu adalah bagaimana kiranya Pak Abu Fikri, Anda mencoba kembali menjelaskan buku-buku yang pernah Anda tulis dalam persoalan Tambo Minangkabau, yang dahulu pernah dimotori oleh saudara saya, yaitu saudara Angku Edi Armadi Datuk Rangkayosati. Beliau ini berasal dari Pariangan. Jadi ya saya katakan insya Allah saya akan coba untuk menyampaikan dalam bentuk video. Nah ini bukunya nih. Wah ini. Ini namanya nih. Tuh. Ada nama beliau, ada nama saya di situ. Jadi Angku Edi Armadi Datuk Rangkayosati ini beliau ada di Jakarta. Saya di Bengkulu dan saya belum pernah ketemu langsung dengan beliau ini. Belum pernah. Tapi atas kehendak Allah, Allah bisa mempertemukan saya melalui HP. Melalui teknologi yang diciptakan oleh ruh yang pada ada di tubuhnya orang-orang yang ahli di bidang AFI. Nah, jadi beliau pertama kali mengirimkan ini. Nah, ini buku Tambo ini. Ini karyanya beliau. Jadi beliau satukan, beliau rangkum, beliau tulis.
beliau minta kepada saya supaya saya memecahkan teka-teki Tambo Minangkabau ini dalam persi ilmu tasawuf, dalam persi kajian-kajian hakikat maksudnya. Makanya saya setujui, karena itu baik nilainya, karena ada manfaatnya bagi semua kita untuk memahami apa itu ranah Minang, apa itu ranah Minangkabau, apa itu ayahanda dan bunda. Ada ayah kandung, ada bunda kandung. Jadi itu nanti akan dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan kita pada persi-persi ini. Insya Allah ini tanggal 28 Maret. Insya Allah tanggal 2 April kita berpuasa di tahun 2022 ini. Nah, mungkin bisa kita coba merampungkan itu dalam kajian-kajian yang saya share di video-video ini. Tujuannya adalah bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah macam-macam, tapi untuk berbagi. Yang namanya dakwah itu kan memang harus diperlihatkan, memang harus diperdengarkan. Kadang-kadang saya itu sedih juga lihat saudara saya, kaum ustadz, kaum ulama. Abu Fikri itu, wah itu riak dia itu, sum'ah dia itu, semuanya mau di-share. Saya bilang ya, namanya saya mengajak orang untuk bertemu Allah dan Rasul. Walaupun dalam bentuk pemahaman, tidak mungkin saya sembunyikan, ya harus saya perlihatkan. Harus saya perdengarkan, harus saya tontonkan. Maka saya bersyukur kepada Allah dan Rasul menciptakan alam semesta ini, termasuk alat yang bisa merekam diri saya dalam video ini. Jadi ya terlepas dari apa yang mereka tangkap. Yang pasti saya hanya untuk membagi apa yang Allah dan Rasul berikan kepada saya. Nah kemudian waktu itu sempat ya kami berkolaborasi, bekerja sama menulis ini. Jadi beliau sebagai orang tokoh adat ya, beliau kan derajatnya sudah Datuk. Nama beliau yang sejatinya Edi Armadi. Nah, beliau adalah Datuk. Datuk Rangkayosati dari Pariangan. Jadi Pariangan itu Parahyang. Jadi kalau kita cek dalam kajian Minangkabau nanti akan ketemu apa itu Parahyangan itu. Pariangan berasal daripada kata Parahyangan. Parahyang berasal dari Pariyang. Pari itu artinya dipenjarakan, ditenggelamkan, ditutup, disimpan di dalam. Dalam apa? Dalam batu. Tadi batu itu kosong, namanya batu hampa kata orang Minang. Itu dipari dah. Jadi batu hampa itu batu kosong artinya. Itu hati kita itu saudara. Maka diparilah kita di dalamnya itu. Oleh siapa? Oleh Hyang. Hyang itu bahasa Sangsekerta. Kalau bahasa Arab itu oleh Allah. Kalau bahasa Nabi Ibrahim oleh Ehud. Kalau bahasa Nabi Musa oleh Feron. Kalau bahasa Nabi Isa oleh Yahweh. Nah, kalau bahasa saudara kita orang Jawa oleh Gusti. Nah, kan begitu. Itu penamaan yang berbeda-beda, bukan berarti bendanya berbeda, tidak. Nah ini suara mengaji. Suara mengaji tepat pada jam 4:30. Ini sebelum subuh saudara. Kebenaran kita biasa mendatangi, mengunjungi Allah dan Rasul, ataupun katakanlah ayahanda kita atau bunda kita di tempat di mana beliau bersemayam. Itu ya bermula dari jam-jam 2 gitu ya. Tidak biasa. Jadi bagi kita malam itu siang dan siang itu malam. Nanti jangan dikatakan ya apa, ini bagian daripada formulasi yang saya miliki, yang saya alami untuk di-share gitu. Nah, mudah-mudahan saudaraku bisa mengikuti itu. Nah itu. Karena ria itu tidak ada gunanya. Kebanggaan tidak ada gunanya. Kita kan sudah dipuji oleh Allah. Seketika kita ruku, apa yang kita ucapkan? Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi.
Sucilah Engkau ya Allah, besarlah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau ya Allah. Ternyata tidak Allah juga yang kita hadapi, melainkan wujud serta Allah, namanya Muhammad. Nah, karena dia adalah wasilah antara kita dengan Allah. Jadi beliau bertanya, ya siapa yang kau sucikan itu Abu Fikri? Ya, siapa? Engkau ya Allah. Bagus. Siapa yang kau besarkan itu Abu Fikri? Engkau ya Allah. Bagus. Siapa yang kau pujikan itu? Engkau ya Allah. Bagus, kata beliau. Tapi walaupun itu bagus, perlu engkau pertimbangkan kembali, paham dan maknanya. Apa itu ya ayahanda? Apa itu ya Rasulullah? Apa itu ya Muhammad? Apa itu wahyu wujud serta Allah? Dia bilang, apa benar kamu bisa mensucikan dia, sedangkan kamu itu kotor dan berada di dalam limbah. Ini kan limbah nih. Semua bangkai itu dimakan ikan, sapi, jawih, kabau, apalagi macam-macam limbah. Kotor kita ini. Mau mensucikan Allah pula yang zat yang maha suci. Mau mensucikan Rasulullah juga zat yang maha agung atas nama sifat. Tidak mungkin lah. Yang ada adalah sewaktu kamu sedang ruku waktu itu, kami yang mensucikan engkau. Jadi hati-hati, ruku itu adalah processing saat kita disucikan loh, hati-hati. Gitu. Nah di saat kamu sedang ruku, kamu mengatakan, besar engkau ya Allah. Kita membesarkan Allah pula. Allah yang mau dibesarkan. Padahal kita kecil, kerdil. Ya, kan saya ceritakan tadi itu. Spermatozoa itu. Ternyata bukan itu cikal bakal tubuh kita. Ada di atas kepalanya nuktoh. Sperma aja tidak bisa kita lihat, apalagi nuktohnya. Mau membesarkan Allah, bagaimana mungkin? Yang ada adalah sewaktu engkau ruku, wahai Abu Fikri, waktu itulah aku yang membesarkan kamu. Jiwamu, ragamu, kesabaranmu, kesadaranmu. Itu bukan kamu yang membesarkan Allah, bukan kamu membesarkan Rasul. Tidak ada itu. Begitu juga kamu hendak memujikan Allah, hendak memujikan aku sebagai utusan Allah, wujud serta Allah. Tidak bisa, bagaimana mungkin? Kamu tidak pernah ketemu dengan kami dalam bentuk zohirnya. Kenapa? Bukan tidak pernah, tapi nggak ingat lagi. Nah, bagaimana mau memuji sesuatu yang sudah dilupakan? Nah, yang ada itu adalah Allah dan Rasul memuji kamu ketika kamu sedang ruku. Sehingga tidak satupun malaikat langit, malaikat bumi yang tidak kenal dengan kamu, karena dipujikan oleh Allah dan Rasul. Lalu itu apa? Saya minta kita memuji saya, itu apa? Dari santero alam ujung sana, barat dan timur, utara dan selatan, semua isi memuji saya. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya itu pujian daripada manusia. Manusia tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Pak Abu Fikri itu minta pujian, maaf betul, tidak ada gunanya. Oke, nah, jadi itulah saudara saya Edi Armadi Datuk Rakasati itu dari Parahyangan. Kalau singkatnya Parahyangan, asal katanya Parahyangan, asal katanya Parihyang. Jadi ada yang parikan ke dalam batu hampa. Batu itu keras, hitam, melawan dia. Tapi ke dalamnya itu di pari kita. Jadi hati itu keras, hitam. Jadi setelah kita dimasukkan, batu itu bercahaya. Diharapkan dia lembut. Dengan adanya kita berkomunikasi dengan Allah dan Rasul di dalam sholat, di dalam hubungan kita. Nah itu ini adalah jilid 1. Jadi karya yang sudah kami buat jilid 1 diteruskan dengan jilid 2. Ini lebih tebal lagi nih, Tambo Minangkabau, versi ilmu tasawuf jilid 2. Nah, ini. Jadi ini buku, kata Angku Datuk Edi Armadi, ini salwa. Nah, ini salwa. Ini
salah ini Pak Abu Fikri. Ini mestinya ke sana, ke kiri arahnya, tidak ke kanan. Saya bilang nih pekerjaan tukang setting. Nah, dia tahu karena dia ahli. Kalau saya tidak tahu, karena tidak bidang saya tentang adat Minangkabau itu. Oh, saya tidak ahli, saya tidak tahu di bidang itu. Beliau yang ngasih tahu sama saya. Sebenarnya Allah dan Rasul ngasih tahu kepada saya melalui beliau. Nah, itu pasnya begitu. Kemudian ini lain lagi nih buku referensi ilmu hikmah. Ini adalah hasil penerawangan perjalanan saya di tempat itu, di tempat saya mempelajari segala sesuatunya. Jadi kalau orang sering berkata, Pak Abu Fikri ceramah-ceramah Anda itu jarang ada di Quran, jarang-jarang ada di hadis. Dalilnya dari mana? Dia bilang begitu. Ya saya katakan ya dalilnya itu kitab Quran, itu kitab hadis. Walaupun saya tahu hadis itu kan banyak dibuat orang, artinya disalahgunakan oleh orang dalam rangka menyesatkan pola pikir umat akhir zaman. Makanya tingkatan hadis itu macam-macam, ada ahad, ada mutawatir, ada sahih, ada lemah, ada doif, ada maudhu, macam-macam itu menunjukkan kebenaran ungkapan ini, saudara. Maka dengan hadis hati-hati loh, jangan anti hadis bahaya kita, hati-hati. Nah, kitab Quran juga dia universal, bahasanya mudah, bahasanya umum, tetapi hanya untuk pedoman. Pedoman apa? Pedoman pemikiran, supaya akal kita bisa mengolah keberadaannya. Nah, di situ terdapatlah kalimah linuriyahu min ayatina. Itu pada surat Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu dia. Maha suci dia yang sudah memperjalankan hambanya. Siapa dia yang memperjalankan hamba? Dia yang mana? Tentu dia wujud serta Allah. Memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu itu namanya mu'min. Dia menunjuk pada diri kita. Nah itu. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Kita artikan Masjidil Haram di sini ya yang di Mekah itu. Kalau sekarang iya benar, tapi waktu dia mengatakan kata itu, sholat belum ada, otomatis sujud juga belum ada, otomatis tempat sujud atau masjid juga belum ada, apalagi tunjuk lokasi yang di Masjidil Haram hari ini. Di situ justru apa? Di dalam Ka'bah itu terdapat 4 patung besar, Manat, Hubal, Uzza, Lata. Di sekelilingnya terdapat 360 patung. Lokasi itu dijadikan tempat minum-minum, main perempuan oleh orang-orang jahiliyah di zaman itu. Apa mungkin itu tempat sujud yang mulia? Bahkan ada pula hadis yang mengatakan seketika Rasulullah sujud di tempat itu, maka tiba-tiba orang kafir Quraisy mengambil sal beliau, memutar beliau, menjadikan beliau itu seperti kambing. Kalau penyiksaannya benar seperti itu, tetapi bukan beliau sujud di situ, tidak mungkin. Tidak mungkin dia sujud di situ, tidak mungkin. Nah, gitu. Kenapa? Karena belum dibersihkan, belum dirapikan. Belum. Kapan dibersihkan? Kapan dirapikan? Ya waktu Futhul Mekah. Ketika Rasulullah dan 10.000 pasukannya ya menyerang Mekah. Bukan Mekahnya, isi Mekah itu diserang. Ternyata mereka takut, tidak berani melawan. Apa kata beliau? Hari ini adalah hari pengampunan. Nah, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya mengunci pintu, aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, aman. Kenapa diangkat nama Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan adalah tokoh waktu itu. Begitu cara beliau. Padahal Abu Sufyan itu musuh berat beliau, tapi diangkat oleh beliau dalam situasi itu, saudara. Begitu untuk menyentuh rasa diri orang lain. Begitu. Nah, barulah dihancurkan patung. Dikeluarkan semua patung-patung dalam Ka'bah, dibersihkan, dipel, dibersihkan. Nah, barulah setelah itu diumumkan, mulai hari ini, inilah lokasi kita sholat. Nah,
Disinilah kita nanti tegak, ruku, itidal, sujud. Nah, tempat sujud itu namanya masjid. Dimuliakan oleh Allah dan Rasul saat itu. Bukan waktu beliau baru mau Isra wal Mi'raj. Tidak. Itu waktu itu tempatnya Masya Allah. Boro-boro dikatakan masjid itu tempat terlaknat pada waktu itu. Begitu juga Masjidil Aqsa. Waktu zaman beliau udah ada itu. Al-Aqsa itu sudah ada zaman Nabi Sulaiman, tapi sudah dihancurin. Maka pada pemerintahan Umar bin Khattab baru dibangun kembali di tempat yang sama. Nah, pada zaman Nabi itu tidak ada. Lalu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini yang mana nih Abu Fikri? Ya. Yaitu Masjidil Haram itu adalah Masjidil Aqsa adalah Masjidil Haram. Tempat sujud yang mulia itu adalah tempat di mana kita sujud. Seketika kita menyatakan alastu birabbikum, kan ditanya kita tuh, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Maka kita mengatakan bala syahidna, bentar engkau dengan Tuhan kami. Maka menyatakan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Waktu itu kita bersujud di tempat itu. Di mana itu? Di dalam rumah gadang, di dalam Baitullah hakikat. Di mana itu? Di Ranah Minang, di negeri kemenangan. Nama negerinya Bakkah, bukan Mekah, saudara. Itu dia. Mulai kita nih. Itu Masjidil Haram. Nah, setelah kita diturunkan ke dunia, dimasukkan ke dalam kandungan mak kita, dipari di hati kita. Waktu itu tubuh kita ada dalam kandungan mak kita. Kita lahir, kita menjerit, menangis. Sejadi-jadinya, ketakutan, gamang kita. Tangan diangkat, kaki diangkat. Menjerit. Nah, kata Rasulullah, azankan telinga kanannya. Azankan telinga kirinya. Perdengarkan suara itu. Baru kita tenang. Kenapa? Ternyata yang kita khawatirkan ada juga loh di dunia ini. Ada juga. Apa yang kita khawatirkan? Waktu itu kita sudah lupa siapa Allah, siapa Tuhan. Siapa Rasul, siapa Nabi. Siapa diri, siapa diri, siapa diri. Dari mana, sedang di mana, hendak kemana. Tidak tahu lagi kita. 9 bagian ini tidak kita ketahui lagi, saudara. Makanya kita menangis. Nah, seketika mendengarkan suara azan di kanan, qomat di kiri, kita tenang. Rupanya benar bahwa kita adalah jauh di mata, tapi dekat di hati. Artinya seketika kita melihat Allah dan Rasul itu dengan mata, maka dia jauh. Bahkan tidak nyata, tidak nampak. Tapi seketika kita melihat dengan rasa diri di hati ini, maka dia dekat. Itu yang disebut dengan jauh di mata, dekat di hati. Artinya jauh kalau kita lihat dengan mata, dekat kalau kita lihat dengan hati. Jauh kalau kita dengar dengan telinga, dekat kalau kita dengar dengan telinga hati atau rasa diri kita di situ. Nah, itu pun juga ternyata masih syariat, saudara. Kita kira hati itu adalah yang merah itu. Nah, yang merah itu. Ternyata hati itu bukan yang merah itu liver namanya itu. Nah, coba, misalnya begini. Seketika kita dihina orang, dicaci orang, Allah dan Rasul dijadikan permainan oleh orang. Apa yang terjadi pada kita? Sakit. Seketika kita sakit, kita berada di mana? Di dalam rasa. Rasa itulah yang disebut dengan hati. Rasa itu yang disebut dengan hati. Kita berada di dalamnya. Itu. Sebenarnya bukan kita berada di dalamnya, kita menyatu dengannya. Karena rasa itu adalah diri kita sendiri loh. Begitu. Nah, inilah kajian-kajian saudaraku, yaitu Angku Edi Armadi dan Turang Kayu Sati itu dalam kajian-kajian Minangkabau. Nah, itu. Nah, jadi ini referensi yang saya buat. Ini pengalaman daripada yang saya temukan. Jadi kalau seketika dikatakan tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, saya bilang ada. Ada, tapi lebih konkret lagi. Kalau kita tahu di mana itu Masjidil Haram, di mana itu Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Haram itu ya di tempat tadi, tempat kita sujud. Seketika kita masuk ke dunia, masuk ke kandungan mak kita, masuk ke dalam tubuh kita, dipari di hati, kita lahir, kita menjerit, kita menangis. Waktu itu kita diwajibkan oleh Allah dan Rasul untuk melaksanakan hubungan namanya sholat. Waktu itu kita mengatakan alangkah jauhnya tempat sujud itu, saudara. Nah, kan begitu.
Nah, jadi yang tempat sujud yang jauh itulah disebut Masjidil Aqsa. Dia menuju kepada Masjidil Haram tadi. Sama dengan para atlet lari. Antara start dan finish, garisnya itu juga. Start itu momentum di saat mereka mulai putar. Nah, finish itu di saat mereka sampai pada garis yang sama. Nah, itulah Masjidil Haram, itu Masjidil Aqsa. Datanglah ke situ. Di situ Anda akan diajar dan dididik oleh Allah dan Rasul tentang apa saja. Terlalu sedikit cerita Allah dan Rasul yang ada pada kitab Quran. Terlalu sedikit, saudara. Terlalu sedikit. Contohnya begini, misalnya kita mengalami suatu kejadian. Nah, kita bercerita dengan orang. Dan cerita kita dicatat. Apakah lengkap cerita itu? Ya tidaklah. Pertama kali sebegitu besar alam yang tempat terjadinya kejadian. Sebegitu banyak orang menyaksikan. Sebegitu hebat dan indah momen waktu itu. Nah, belum lagi saat kita menyampaikan itu, kita ngomong dengan siapa? Kelas berapa? Statusnya apa? Itu jadi pertimbangan untuk kita membicarakannya. Makanya seketika Rasulullah ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, bagaimanakah wahyu itu Anda terima?" Ya, beliau diam. Karena yang ditanya oleh Ali itu dirinya. Wahyu itu kan dia. Dia yang datang daripada Allah. Ada dalam dada Nabi. Dia diam. Oleh karena 3 kali ditanya seperti itu, akhirnya dia jawab, "Aku menerima wahyu itu." Yaitu ya ada seperti bunyi lonceng, kata beliau. Bunyi lebah, bunyi gaung. Bahkan ada yang tidak ada bunyinya loh. Nah, Ali sebagai seorang yang cerdas, dia melihat ini bukanlah kata-kata yang sebenarnya. Kata hanya untuk penghobat hati Ali di saat Ali bertanya. Tapi tidak jadi masalah oleh Ali. Karena Rasul yang menjawabnya tidak ada masalah dia. Nah, maka ditanya lagi oleh Ali, bagaimana caranya Anda menjadikan suara lonceng, suara lebah, suara gaung, bahkan tidak ada suara tadi dalam bentuk bahasa manusia. Katakanlah bahasanya orang Arab. Rasulullah tidak jawab lagi. Bukan Rasulullah tidak mau menjawab, biar Ali yang membuka teka-teki ini. Jadi begitu. Nah, kenapa dia bahasa Arab? Karena Rasulullah berada di negeri Arab. Begitu. Sama dengan penyiar televisi. Dia mengatakan bahwasanya Presiden Amerika atau Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, kami akan menyerang Ukraina dalam waktu 24 jam begini. Apa benar dia ngomong seperti itu? Ya tentu dia berkata dalam bentuk bahasa Rusia lah. Lalu kenapa di Indonesia kok tiba-tiba bahasanya jadi bahasa Indonesia? Karena yang mendengar itu orang Indonesia, biar mereka paham, diberikanlah bahasa Indonesia gitu. Kalau kita gitu. Gitu. Maka saya katakan tadi, penamaan Allah itu sendiri sebenarnya tidak hanya Allah loh. Kalau Nabi Ibrahim itu dia menyebut Allah itu Ehad. Nabi Musa namanya Feron. Nabi Isa namanya Yahweh. Kalau Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada kaumnya di Arab, ya Allah itu bahasanya Arab. Tentu bahasa Inggris nanti lain lagi. Terutama bahasa Jawa, bahasa bangsa daripada saudara kita, Indonesia loh. Itu Gusti. Jadi hati-hati dalam menanggapi persoalan hidup ini, karena banyak delik, banyak intik yang harus kita pahami. Nah itu. Nah di situ kita belajar, di situ kita melihat, di situ kita diberikan petunjuk, dijanjikan oleh Allah. Linuriya min ayatina. Akan kuperlihatkan kepada mereka yang ada di situ tentang apa yang mereka pelajari, yaitu ayat. Apa itu ayat? Bukan tulisan. Bukan. Nah, kita belum bercerita Minangkabau. Ini sebenarnya kita masuk pada cerita Minangkabau nantinya ini. Kita akan cerita tentang ini nanti. Tapi ini pembukaan. Ini yang saya janjikan kepada saudara saya, Datuk Edi Ermadi, Datuk Rangkayu Sati, ini saya janjikan akan saya buka dalam sebuah video. Nah itu. Apa itu ayat? Linuriya min ayatin, akan kuperlihatkan kepada mereka itu ayat. Ayat kami.
Artinya pada tempat itu, di waktu itu, di saat mereka hadir di situ, aku bukakan cerita tentang ayat, cerita tentang ruh. Ruh itu ayat. Nah itu. Lah kenapa seperti itu Pak Abu Fikri? Lah kan banyak itu video-video saya menceritakan itu. Seketika Nabi berkata, zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Sahabat kan bertanya, apa itu kitab ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, Quran. Seketika beliau kata Yasin wal Quran, ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah apa itu Quran? Jawab beliau, bal huwa ayatu bainatu fis sudur. Nah, kitab itu Quran, Quran itulah ayat dalam dada kamu. Namanya ilmu, tidak ada yang mendustakan ayat ini kecuali orang yang zalim. Itu surah Al-Ankabut ayat 49, saudara. Nanti sila dicek. Jadi di situ Allah bercerita tentang ruh, tentang ayat, tentang persoalan hidup dan kehidupannya dari awal sampai akhir. Nah, kalau datang ke situ, kan banyak kita dapat informasi itu. Jangan ditanyakan mana kitabnya, mana hadisnya, mana dalilnya. Itu untuk kita boleh. Tapi untuk orang yang datang ke sana, boleh juga. Tapi kalau dia berlebih, jangan disalahkan. Kenapa? Karena dia melihat di tempat yang tinggi, sementara kita di tempat yang rendah. Beda. Orang di tempat yang tinggi itu melihat itu full. Orang di tempat yang rendah, lihatnya tidak full. Apalagi kalau dia memandang itu dengan mata, menjurus kepada buku, tulisan literatur, pendapat orang ke pendapat orang, sudah. Nah, yang penting jangan sampai kita merasa sebagai wakil Tuhan. Tidak ada kebenaran Allah, melainkan ada pada diri kami dan kelompok kami. Kami adalah majelis ulama, punya tempat duduk namanya orang berilmu. Tidak boleh begitu. Majelis ulama itu artinya sekedar nama sajalah, tempat duduk orang-orang yang belajar. Apakah Anda berilmu? Benar berilmu, tapi tidak semuanya loh yang Anda bisa kuasai. Jangan sampai kita sudah seorang profesor, doktor, magister, sarjana agama, kita merasa kita sudah mewakili Allah, menampung semua ilmunya. Jangan begitu. Nanti ya terhina nanti para nabi-nabi dan rasul-rasul, para wali yang tidak sekolah. Mereka juga ya seperti kita juga hidupnya. Mereka itu mendapatkan petunjuk Allah dan Rasul dalam rasa diri. Kemudian mereka melakukan eksperimen-eksperimen, membuktikan dan mengadakan uji coba, dan mereka berhasil dalam uji coba itu. Maka yakin mereka tentang apa yang mereka yakini itu. Dan kisah ini diceritakan seakan-akan apa? Allah mengajar mereka melalui Jibril. Mereka dipertemukan oleh Allah dengan Jibril di tempat ini, itu macam-macam sebagainya. Padahal tidak begitu juga ceritanya. Sama dengan persis dengan kita loh. Sama. Gitu. Nah, begitu. Jadi mereka tidak sekolah, tidak ada gelarnya. Tapi mereka itu dipercaya dan punya pengikut loh. Nah, para nabi-nabi dan para wali-wali itu punya pengikut. Jangankan itu, Imam Syafi'i punya mazhab, Hanafi punya mazhab, Hambali punya mazhab. Apalagi itu para imam-imam itu punya mazhab, punya kelompok, punya pengikut. Pengikut apa? Pengikut paham. Nah, boleh kita mengikut mereka? Boleh. Boleh kita tidak mengikut mereka? Boleh. Kembali kepada diri kita. Jadi begitu, saudara. Jadi dalil yang saya bawa, pembuktian yang saya bawa, di samping kitab Quran dan hadis sebagai pertimbangan, rujukan pemikiran atau dasar pemikiran, akan lebih terang lagi seketika kita hadir di tempat itu. Bertemu kita dengan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yaitu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul itu membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama. Beliau yang mengajar, guru besar beliau itu. Tapi di tempat itu, karena di situ beliau hari ini berada, saudara. Di situ beliau berada sekarang. Iya. Jangan, dia kan sudah mati itu Rasulullah itu. Benar, tidak salah Anda itu. Tapi kan tubuhnya ada di Madinah. Tapi yang pernah ada dalam tubuh tidak ada di Madinah, apalagi di Mekah, dalam Ka'bah pula lagi. Kata teman saya, saudara saya MUI, mana ada beliau dalam Ka'bah. Ka'bah jadi dibuat oleh orang
Perancis, dari batu bata yang bersusun, dikasih kiswa, kok beliau ada di situ? Kan menghina Anda itu. Begitu. Ya beliau dikatakan, la uqsimu bihadzal balad wa tahilu fi hadzal balad. Kan begitu. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, engkau ada dalam negeri ini. Itu. Negeri yang mana? Dibuat pula Mekah di situ. Tidak ada dia di Mekah. Tapi di Bakkah. Bakkah itulah suatu negeri. Satu ranah. Di dalam negeri itu, dalam ranah itu ada rumah. Rumah itu Baitullah. Rumah itu rumah besar. Kalau bahasa orang Minangnya rumah gadang. Di dalamnya itu beliau duduk di atas kursi kerajaan Tuhan. Jadi jangan diartikan duduk seperti saya duduk, karena di situ tidak ada fisik, non fisik saudara. Tapi bagaimana kita mengatakan duduk di atas kursi kerajaan Tuhan untuk memudahkan paham, biar kita mudah mengerti. Gitu. Wah, Pak Abu Fikri bilang beliau duduk di situ di atas tahta kerajaan Tuhan. Dibayangkanlah kita sedang duduk kayak gini. Itu konyol namanya. Konyol saudara. Jangan begitulah. Maaf betul saya. Ya, jangan begitu. Itu. Jadi begitu. Sudah jam berapa nih? Sebentar lagi azan. Sebentar lagi azan ya. Jadi di negeri Bakkah, di rumah gadang, di dalam rumah itu beliau ada. Disitulah kita datang. Disitulah kita belajar. Disitulah kita diingatkan kembali. Sebenarnya kita tidak perlu belajar. Pada tubuh, pada ruh kita itu adalah chips. Menyimpan semua data yang ada itu. Makanya saya katakan, kenapa saya katakan kita tidak perlu belajar? Tapi ya perlu juga, karena kita sudah di dunia. Gitu. Asal kita tahu apa itu definisi belajar. Belajar itu artinya mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Ya mengingat kembali. Waktu kita buka buku, akan mencoba untuk mengingat kembali. Itu. Belajar itu adalah mengingat kembali sesuatu yang dulu pernah kita ingat tapi kita lupa. Di mana tempat mengingat? Di situ. Di dalam rumah itu. Di dalam rumah gadang. Rumah gadang dan 9 ruang. Nanti ada itu diceritakan. Di situ baru kita terbuka semuanya. Maka tahulah kita, sebenarnya bukan tahu, sudah diberitahu dari awal, tapi kita lupa. Itu saudaraku. Untuk mengerjakan pekerjaan ini tidak mesti profesor, tidak mesti orang sekolah, yang penting orang yang mau. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ma yuridillahu, para siapa yang Allah kehendaki, dia mendapat petunjuk. Maka dibukakan dadanya itu tentang rahasia Islam. Yang bahasa Arabnya saya lupa, karena saya bukan ahli tafsir, bukan hafiz Quran. Tapi Anda pasti tahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dibukakanlah dadanya itu tentang pemahaman Islam. Itu bahasanya. Ada dalam Al-Quran itu. Coba cek, ada. Ya benar Pak Abu Fikri, kalau kami menonton video Anda itu kalau baca ayat kadang-kadang salah. Kadang-kadang tepat, kadang-kadang ayatnya tidak disebut. Ya karena saya tidak ahli di bidang itu. Keahlian saya tidak di situ. Tapi saya membenarkan semua ucapan saudara-saudara saya yang hafiz Quran. Saya benarkan, benar begitu. Benar itu ayatnya begitu. Benar katanya begitu. Tapi pahamnya tidak seperti itu. Kenapa? Ya itulah perbedaannya. Di saat kita membaca buku dengan di saat kita membaca apa yang di dalam buku yang diceritakan buku itu beda. Jadi itu saja saudaraku untuk session pertama ya daripada versi Tambo Minang ya. Saya berikan video ini dengan judul membuka rahasia Tambo Minangkabau. Itu saya anggaplah sesi 1. Sesi pertama daripada penyampaian ini yang pasti adalah Tambo Minangkabau. Itu ya. Itu bukanlah milik orang Sumatera Barat atau orang Padang. Tapi itu milik semua hamba Allah yang bernama mukmin yang ada dalam tubuh namanya manusia. Atau yang ada dalam batu hampa atau batu yang kosong. Tadinya adalah itu hati. Nih azan terdengar. Oke. Untuk session 1 atau video 1 kita cukupkan dulu di sini. Demikian saudara yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bersabar menunggu
sesi kedua tentang Tambo Minangkabau, membuka dan menyibak rahasia Tambo Minangkabau dari sudut pandangan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.